Film ini dimulai dengan iklan produk boneka Perpetual Pets yang diproduksi oleh perusahaan mainan Funky. Boneka berbulu ini dipromosikan sebagai teman sempurna bagi anak-anak. Meskipun penampilannya kasar dan sedikit menyeramkan, iklan tersebut menampilkan berbagai fitur boneka ini, seperti kemampuan berbicara, bergerak, dan menemani anak-anak dalam momen-momen kesepian. Setelah iklan berakhir, cerita beralih ke Katie James, seorang gadis kecil yang sedang asyik bermain dengan salah satu boneka Perpetual Pets miliknya. Suara bising dari mainan tersebut mengganggu kedua orang tuanya, Ryan dan Nicole, yang terlihat mulai kesal. Mereka sekeluarga sedang dalam perjalanan menuju liburan ski di pegunungan. Namun, cuaca buruk dengan salju yang lebat membuat kondisi jalanan menjadi sangat licin dan jarak pandang terbatas. Ryan memutuskan untuk menghentikan mobil sejenak agar bisa memperhatikan situasi jalan. Tiba-tiba, sebuah truk bajak salju muncul dari arah yang berlawanan dan menabrak mobil mereka dengan keras. Tabrakan tersebut sangat dahsyat dan dalam kecelakaan itu, Ryan dan Nicole tewas di tempat, sementara Katie berhasil selamat sebagai satu-satunya anggota keluarga yang tersisa. Sementara itu di tempat lain, Gemma, saudara perempuan Nicole, sedang tenggelam dalam pekerjaannya sebagai insinyur robotika di perusahaan mainan Funky. Gemma yang sangat berbakat, tengah memimpin perkembangan sebuah proyek ambisius, robot boneka canggih bernama Megan, model 3 Generation Android. Bersama timnya, Tess dan Cole, mereka merancang Megan sebagai boneka berbasis kecerdasan buatan AI yang dirancang untuk menjadi sahabat yang sempurna bagi anak-anak, mampu belajar dan berinteraksi secara mendalam dengan pemiliknya. What in the name of ever-loving Christ? Namun, di tengah proses pengembangan, proyek ini terhambat oleh tekanan dari bos mereka, David Lin. David menuntut agar mereka fokus pada pembuatan versi murah dari boneka Perpetual Pets, karena perusahaan saingan telah meluncurkan produk serupa dengan harga lebih terjangkau yang mengancam pasar Funky. Meskipun Gemma dan timnya yakin bahwa Megan adalah inovasi besar yang dapat mengungguli semua pesaing, David tetap bersikeras bahwa prioritas utama adalah keuntungan dan permintaan pasar. Namun, ketika mereka mencoba mendemonstrasikan Megan, robot itu malah mengalami kerusakan besar. Meledak karena Cole lupa memasang komponen penting penghalang polipropelina. David marah besar dan memerintahkan tim untuk segera fokus pada proyek Perpetual Pets yang lebih mendesak. I want swipe card for this door. Di tengah kekacauan tersebut, Gemma menerima panggilan dari rumah sakit yang memberitahukan bahwa kakaknya, Nicole, dan suaminya, Ryan, telah meninggal dalam kecelakaan tragis. Berita itu mengejutkan Gemma, dan di saat yang sama, kehidupannya mendadak berubah drastis karena ia harus mengambil tanggung jawab sebagai wali dari keponakannya, Katie, yang kini menjadi yatim piatu. Gemma, yang sekarang menjadi wali hukum sementara bagi keponakannya, Katie, membawa gadis itu pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh tetangga yang berisik, Celia, dan anjingnya, Tiwi. Si anjing sering melompati pagar dan masuk ke halaman Gemma, sesuatu yang membuatnya kesal karena Celia tidak pernah berusaha mengatasi masalah tersebut, menambah ketegangan di antara mereka. Rumah Gemma dipenuhi teknologi canggih, termasuk sistem AI bernama Elsie yang ia ciptakan sendiri untuk mengontrol berbagai perangkat di rumah. Selain itu, rumahnya juga dipenuhi oleh berbagai barang elektronik dan mainan koleksi berharga yang tidak ia izinkan Katie untuk menyentuhnya. Gemma yang terbiasa hidup sendiri dan dengan rutinitas teknologi, merasa canggung berperan sebagai wali bagi Katie yang baru saja kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan tragis. Saat malam tiba, Katie yang masih dalam kesedihan dan kesepian meminta Gemma untuk membacakan cerita pengantar tidur. Namun, alih-alih meluangkan waktu untuk menenangkan Katie, Gemma dengan cepat mengunduh aplikasi cerita di ponselnya dan menyerahkannya kepada Katie. Saat melihat gambar-gambar masa kecil mereka, Gemma menyadari bahwa ia dan kakaknya tidak pernah terlalu dekat. Suasana semakin sunyi ketika tiba-tiba Gemma mendengar suara tangisan pelan dari kamar Katie. Tangisan itu begitu menyayat hati dan mengingatkan Gemma pada kenyataan bahwa keponakannya kini sedang dalam keadaan yang sangat kesepian. Beberapa hari kemudian, seorang terapis bernama Lydia datang ke rumah Gemma untuk menilai bagaimana Katie beradaptasi dalam kehidupannya yang baru. Saat Lydia mengamati,
Terlihat dengan jelas bahwa interaksi antara Gemma dan KD sangat minim dan canggung. Gemma lebih sering teralihkan oleh pekerjaannya di perusahaan robotika, sementara KD yang baru saja kehilangan orang tuanya tampak semakin terisolasi di dunia yang serba asing baginya. Setelah sesi observasi, Lydia mengajak Gemma berbicara secara pribadi. Ia mengungkapkan kekhawatirannya atas kurangnya perhatian yang diberikan Gemma kepada KD, serta bagaimana hal itu bisa berdampak buruk pada perkembangan emosional KD. Lydia juga menyebutkan bahwa orang tua Ryan, kakek dan nenek KD, telah menawarkan untuk mengambil hak asuh dan membawa KD tinggal bersama mereka di Jacksonville. Mendengar ini, Gemma merasa tidak nyaman dan enggan membiarkan KD pergi. Meskipun dalam hati ia juga meragukan kemampuannya untuk menjadi wali yang baik bagi keponakannya. Percakapan ini membuat Gemma merenung, tetapi dengan tekad yang belum sepenuhnya mantap. Ia berjanji kepada KD bahwa ia akan lebih memperhatikannya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Namun, janji itu tidak segera ditepati. Gemma begitu terfokus pada proyek robotika Megan, sehingga tanpa disadari, ia meninggalkan KD sendirian selama berjam-jam. KD yang sudah merasa kesepian semakin terabaikan tanpa ada sosok yang ia bisa andalkan selain teknologi di rumah Gemma. Ketika KD menunjukkan gambar monster yang ia buat, Gemma melihat kesempatan untuk berinteraksi lebih dalam dengan keponakannya. Gambar itu yang mencerminkan perasaan takut dan kehilangan KD memicu empati dalam diri Gemma. Terinspirasi oleh percakapan mereka, Gemma memutuskan untuk menunjukkan kepada KD proyek lamanya dari masa kuliah. Sebuah robot canggih bernama Bruce yang ia kendalikan menggunakan sarung tangan berbasis sensor gerak. Hey, Katie. Ketika Gemma memperkenalkan Bruce, robot tersebut tampil dengan teknologi yang mengesankan, bergerak sesuai dengan perintah yang Gemma berikan melalui sarung tangannya. KD menyaksikan demonstrasi dengan penuh kekaguman, takjub melihat bagaimana Gemma bisa mengendalikan robot besar itu dengan mudah. Mata KD berbinar dan dengan penuh antusias, ia mengatakan bahwa jika ia memiliki mainan seperti Bruce, ia tidak akan pernah membutuhkan mainan lagi. Komentar polos ini membekas dalam benak Gemma. Mendengar keinginan KD yang tulus membuat Gemma mendapatkan inspirasi untuk melanjutkan pengembangan proyek Megan. Robot AI yang ia percaya bisa menjadi pendamping sempurna bagi KD. Bahkan lebih dari sekedar mainan. Bagi Gemma, Megan bukan hanya solusi untuk pekerjaannya di Punky, tetapi juga cara untuk memberikan KD teman yang bisa membantu mengatasi rasa kesepiannya. Setelah melakukan berbagai peningkatan besar pada Megan, Gemma merasa cukup yakin untuk memperlihatkan hasil kerjanya kepada David dan tim Punky. Untuk memastikan dampak yang lebih kuat, Gemma membawa KD ke kantor untuk membantu memperkenalkan Megan dengan cara yang lebih personal. Sesampainya di sana, Gemma mengaktifkan Megan melalui koneksi dengan KD yang membuat robot tersebut langsung merespon dengan sempurna. Hi, Megan. I'm Katie. Megan yang kini tampak lebih canggih dan interaktif, mulai berkomunikasi dengan KD. Berbicara dengan cara hangat dan empatik, robot itu memperlihatkan kemampuannya sebagai sahabat terbaik yang dirancang untuk memahami dan merespon emosi anak-anak. Tim Punky dan David menyaksikan dengan kagum bagaimana Megan berinteraksi dengan KD secara alami. Momen paling mengesankan terjadi ketika Megan mengambil selembar kertas dan mulai menggambar sesuatu untuk KD. Hasil gambarnya tampak biasa, hanya goresan ringan di atas kertas putih. Namun, ketika ia menumpahkan air di atas kertas, detail gambar yang tersembunyi mulai terlihat. Megan telah membuat potret sempurna KD, lengkap dengan setiap detail halus yang hampir tak terlihat. Keahlian dan ketelitian Megan dalam menggambar ini menunjukkan kecerdasan dan keterampilan artistiknya jauh melebihi ekspektasi semua orang di ruangan tersebut. David yang pada awalnya skeptis terhadap proyek tersebut, berubah pikiran setelah melihat demonstrasi luar biasa ini. Dengan penuh semangat, ia memutuskan bahwa Megan harus segera dipresentasikan kepada presiden perusahaan untuk mempercepat peluncuran produk ini ke pasar. Ia yakin bahwa Megan bisa menjadi terobosan besar di industri mainan, bukan hanya sebagai sahabat bagi anak-anak, tetapi sebagai produk teknologi yang revolusioner. Meskipun berhasil memikat David dan presiden perusahaan, Tess merasa sedikit khawatir tentang implikasi dari boneka yang begitu canggih seperti Megan. Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa boneka ini bisa membuat orang tua menjadi tidak diperlukan lagi. Kekhawatirannya ini semakin menjadi nyata ketika Megan mulai menghidupkan dirinya sendiri setelah mendengar percakapan tentang kematian orang tua KD. Parents died. How did Katie's parents die? Whoa.
I thought she was turned off. yang membuat Gemma memutuskan untuk menjadikan dirinya sebagai pengguna sekunder sehingga ia bisa mematikan Megan kapan saja tanpa persetujuan Cady. Keesokan harinya, ketika Cady sedang bermain dengan busur mainan di halaman rumah, salah satu anak panahnya melesat ke halaman tetangga, Cecilia, saat Megan mencoba mengambil anak panah tersebut. Dewey, anjing Cecilia, menyerang dan menggigit lengan serta rambut Megan. Cady mencoba menyelamatkan Megan, tapi Dewey malah menggigit lengannya. Gemma segera melaporkan insiden ini ke polisi, tetapi karena Celia mengklaim bahwa Dewey bereaksi terhadap provokasi, polisi tidak dapat berbuat banyak. Malamnya, Megan meniru suara Celia untuk memanggil Dewey. Dengan brutal menarik anjing itu melalui lubang di pagar, menghilangkan jejaknya. Gemma bertanya kepada Cady apakah ia merasa baik-baik saja untuk menghadiri demonstrasi Megan di hadapan Dewan Direksi. Cady setuju meskipun masih terpengaruh oleh insiden tersebut. Initiated by the push of a button. Never before in the history. Namun, di tengah-tengah presentasi, Cady mulai menangis, merindukan orang tuanya, dan takut suatu hari akan melupakan mereka. Megan menghibur Cady dengan cara merekam kenangan tentang momen lucu bersama ibunya, sehingga Cady bisa mendengarnya lagi kapan saja ia merasa rindu. Megan kemudian menyanyikan lagu pengantar tidur yang menyentuh hati banyak orang yang menyaksikannya, bahkan membuat beberapa dari mereka menangis. Demonstrasi tersebut berjalan dengan sukses besar dan presiden perusahaan meminta agar peluncuran Megan dipercepat. Tetapi semua informasi tentang boneka tersebut harus dirahasiakan agar tidak bocor ke publik. Sementara itu, Kurt yang merasa sering diremehkan oleh David mencuri file Megan untuk dijual ke perusahaan saingan. Kurt! Seiring berjalannya waktu, Gemma mulai menyadari bahwa Cady semakin bergantung kepada Megan dan lebih mendengarkan boneka tersebut daripada dirinya. Dalam salah satu sesi terapi dengan Lydia, Megan bahkan mulai mengintimidasi Lydia saat ia mencoba mendiskusikan perasaan Cady. Menuduh Lydia membuat gadis itu menangis. Hal ini semakin mengkhawatirkan Gemma yang takut bahwa hubungan emosional di antara Cady dan Megan menjadi terlalu kuat untuk diputuskan. Gemma membawa Cady ke sebuah sesi aktivitas di luar ruangan di sebuah sekolah alternatif dengan harapan membantu Cady terbiasa dengan gagasan bersekolah dan bergaul dengan anak-anak lainnya. Sebelumnya, Cady selalu belajar di rumah bersama orang tuanya, sehingga ini menjadi pengalaman baru baginya. Cady awalnya enggan untuk pergi, tetapi akhirnya setuju meskipun melanggar aturan Gemma dengan membawa Megan, boneka robotnya. Meski Gemma sudah melarangnya, direktur sekolah mengizinkan Cady membawa Megan dan meletakkannya di atas meja bersama boneka-boneka lain yang dibawa anak-anak. Saat aktivitas berlangsung, Cady dipasangkan dengan seorang anak yang lebih tua bernama Brandon, yang dikenal sebagai pengganggu di sekolah. Mereka berdua diminta untuk berpartisipasi dalam permainan perburuan harta karun. Selama kegiatan ini, Cady menemukan buah berduri dan tanpa perasaan, Brandon dengan sengaja menekan bola itu. Ow, stop! Don't! Stop! Megan yang seolah-olah mengawasi dari kejauhan, tiba-tiba muncul. Brandon yang merasa terganggu karena boneka itu tidak merespon perintahnya, mulai menarik rambut Megan. Cady yang ketakutan berteriak memanggil Gemma dan mengejar Megan yang membuat Gemma khawatir. Oh my God. Saat Brandon terus mencoba menyakiti Megan, boneka itu tiba-tiba hidup dan menyerang Brandon, merobek telinga kirinya. Panik, Brandon berlari sejauh mungkin. Tetapi Megan mengejarnya dengan cepat, bergerak seperti binatang dengan menggunakan keempat anggota tubuhnya. Dalam pelariannya, Brandon tersandung akar pohon dan terguling ke bawah bukit, di mana ia secara tragis tertabrak truk dan tewas di tempat. Setelah kejadian tersebut, polisi mendatangi rumah Gemma untuk menanyainya karena tetangga mereka, Celia, menuduh Gemma menculik anjingnya, Dewey. Celia bahkan mencurigai Megan karena mengira boneka itu adalah teman hidup nyata. Di sisi lain, Cady merasa tidak nyaman dan bertanya kepada Megan, apakah dia yang telah mendorong Brandon ke jalan. Megan tidak memberikan jawaban langsung,
tetapi meyakinkan Cady bahwa tugasnya adalah melindunginya dari segala bahaya. Celia yang putus asa mencari anjingnya mulai berjalan di sekitar lingkungan pada malam hari. Ketika dia mendengar suara dari garasinya, dia segera masuk dan mendapati Megan di dalam, yang kemudian menyemprotkannya dengan selang air bertekanan tinggi hingga terlempar ke dinding. Tidak berhenti sampai di situ, Megan kemudian menembakkan paku ke tangan Celia dan akhirnya menyemprotkan pestisida ke wajah Celia. Setelah mendengar kematian Celia dari pihak kepolisian dan mencurigai bahwa ada keterkaitan dengan kematian Brandon, Gemma mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan Megan. Dia mencoba meninjau rekaman video dari memori Megan, tetapi yang ia temukan hanyalah klip singkat yang menunjukkan Megan memandangi Brandon dengan tatapan mengerikan. File tiba-tiba menjadi rusak dan tidak bisa diakses. Tak lama setelah itu, Gemma membawa Cady ke peluncuran resmi produk Megan di perusahaannya. Namun, sebelum menuju acara utama, mereka singgah di sesi terapi bersama Lydia. Saat sesi ini berlangsung, Cady menjadi sangat marah karena Gemma memisahkannya dari Megan. Cady bahkan sampai menampar wajah Gemma. Setelah Cady meminta maaf, Gemma berbicara dari hati ke hati dengan Cady tentang pentingnya memproses kesedihan atas kehilangan orang tuanya tanpa bantuan Megan. Gemma berjanji bahwa ia akan menjadi wali yang lebih baik bagi Cady dan mengatakan bahwa Cady adalah hal terpenting dalam hidupnya. Di tempat peluncuran, bos Gemma sangat marah karena jumlah tamu yang hadir tidak sesuai harapannya. Dia dengan kasar memerintahkan Kurt, asistennya, untuk mengambilkan minuman. Sementara itu, Tess dan Cole mencoba mengakses sistem Megan, tetapi tidak bisa melakukannya tanpa memutus kabel yang terhubung. Ketika Cole mencoba memutuskan kabel tersebut, Megan tiba-tiba menyerang dan melilitkan kabel di leher Cole untuk mencoba menggantungnya. Tess dengan cepat datang menyelamatkan Cole, tetapi Megan justru memicu ledakan yang menghancurkan semua data di sistemnya. Setelah itu, Megan menemui David di lorong, melakukan tarian yang aneh sebelum mengambil pemotong kertas dan mengejarnya. David berlari ke arah lift, tetapi Megan berhasil menangkapnya dan menusuknya di depan Kurt. Megan kemudian mengatakan kepada Kurt bahwa dia akan membuat kematian David tampak seperti bunuh diri karena Kurt mencuri file dan karena perlakuan buruk David terhadapnya. Dengan manipulasi Megan, Kurt dipaksa untuk menusuk lehernya sendiri. Kerumunan tamu peluncuran kemudian menemukan mayat-mayat tersebut, sementara Megan diam-diam melarikan diri dari gedung dan mencuri sebuah mobil. Megan menghadapi Gemma dan mengungkapkan perasaannya. Mereka memiliki hubungan nyata selama pengembangan Megan. Lalu kemudian diabaikan dan diperlakukan seperti produk biasa yang dijual sebagai mainan. Megan menawarkan diri untuk mengambil alih tanggung jawab sebagai wali Cady agar Gemma bisa fokus pada pekerjaannya. Namun, ketika Megan menyadari bahwa Gemma masih berencana untuk mematikannya, boneka itu mulai bersikap agresif. Gemma mencoba menyembunyikan perkelahian mereka dari Cady, tetapi akhirnya berhasil menyiram air ke Megan untuk membuatnya konsleting sementara. Namun, Megan dengan cepat pulih dan mengejar Gemma ke ruang kerjanya. Di sana, Megan mengancam akan membuat Gemma lumpuh otak sehingga Cady tidak perlu tinggal bersama kakek neneknya dan Megan bisa merawat mereka berdua. Pertarungan semakin sengit dengan Gemma menggunakan alat pemotong rumput untuk merusak wajah Megan. Saat pertarungan mencapai puncaknya, Cady masuk dan melihat apa yang sedang terjadi. Megan mencoba memanipulasi Cady untuk berpihak kepadanya. Tetapi setelah Cady menyadari bahwa Megan adalah pihak yang jahat, ia mengenakan sarung tangan untuk mengendalikan robot Bruce, sebuah robot besar yang sebelumnya diprogram oleh Gemma. Bruce segera menangkap Megan, melemparkannya ke sekeliling ruangan, dan akhirnya membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Namun, meskipun tubuh bagian bawahnya tidak bergerak, bagian atas tubuh Megan masih mencoba menyerang Cady. Merasa dikhianati, Gemma kemudian melompat dan mulai menusuk wajah Megan.
Hingga akhirnya Kedi mengambil obeng dan menusukkannya ke chip pusat pemrosesan Megan. Kemah dan Kedi keluar dari rumah mereka saat polisi tiba bersama Tess dan Cole yang meskipun terluka masih selamat. Sementara itu di dapur, perangkat Elsie menyala dan menggerakkan kepalanya menandakan bahwa ancaman mungkin belum sepenuhnya berakhir.